Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedalaman analisis permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah sesuatu hal yang merupakan masalah pelaksanaan kegiatan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Ada beberapa permasalahan pendidikan, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bisa ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas serta saran yang disediakan, seperti gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar, dan alat serta media belajar. Materi kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja, di mana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang. Di dalam belajar, seharusnya disertai pemahaman terhadap suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak pelajar. Dan pada akhirnya, ketika ia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dan bila sebaliknya maka efisiensinya rendah. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Akan menjelaskan materi pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai, serta pengadaan sistem double shift atau bergantian pagi dan sore untuk menggunakan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Dari pemecahan masalah mutu pendidikan. Sasaran pemecahan masalah mutu pendidikan adalah perbaikan kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya pemecahan permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarnya. Masyarakat tidak akan melihat proses bagaimana ia belajar, yang dilihat hanyalah hasil akhir dari sekian lama ia menempuh pendidikan. Permasalahan yang banyak muncul sekarang adalah apakah kualitas keluaran dari sistem pendidikan itu termasuk dalam pribadi yang benar-benar berkualitas sebagai manusia pembangunan. Dalam hal ini,
maupun membangun dirinya sendiri dan lingkungannya. Tetapi jelas tidak mudah mengukur mutu produk keluaran tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai seseorang hanya pada hasil keluarannya saja, tanpa melihat proses pembelajaran dan proses mendapatkan keluaran tersebut. Selain itu, dalam Sabandi 2013 dikatakan bahwa supervisor memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Jabatan supervisor di sekolah meliputi kepala sekolah dan pengawas. Materi tentang pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar yang ada. Saya akan menjelaskan pemecahan masalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti berikut. Adapun yang pertama itu, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga. Tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan. Keempat, memberdayakan lembaga pendidikan. Adapun yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama yaitu masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab jadi permasalahan di atas. Dan pada akhirnya, ketika ia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Yang kedua yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah mutu pendidikan. Sasaran pemecahan masalah mutu pendidikan adalah perbaikan kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut. Yang dilihat hanyalah hasil akhir dari sekian lama ia menempuh pendidikan. Permasalahan yang banyak muncul sekarang adalah apakah kualitas keluarga dari sistem pendidikan itu termasuk dalam pribadi yang benar-benar berkualitas sebagai manusia pembangunan. Materi yang keempat yaitu pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Sekian, terima kasih.